Sore ini kita akan belajar Are You Lost in Translation? Saya pikir semuanya akan pernah mengalami ini. Are you lost in translation? The Hebrew text will show you the way. Kita mulai. Beshem ha'afeh ben firwa hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Lost in translation adalah proses kendala bahasa yang menyebabkan hilangnya sebagian atau keseluruhan makna akibat proses translasi atau penerjemahan yang merujuk kepada ketidaktepatan makna dari makna Alkitab bahasa asli. Makna aslinya menjadi terkikis, menjadi terjemahan yang tidak sama persis. Contoh yang paling gampang, bagaimana menerjemahkan nasi punel ke dalam bahasa Inggris, ada yang tahu? Nasi punel bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Nasi punel. Nasi pulen atau nasi punel bahasa Oh, Inggrisnya apa? fluffy rice. Ada yang bilang sticky rice. Emang bener nih, lengket-lengket gitu. Jadi seperti nasi pulen nggak akan bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Karena itulah salah satu contoh dari lost in translation. Kita bisa merasakannya, tapi mengucapkannya dalam bahasa Inggris susah. Dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, kita bisa tahu. Pulen itu bisa berasanya di mulut, ya. Nah, itu salah satu contoh dari lost in translation. Jadi, satu naskah ada banyak lagi translasi. Para cendekiawan Bible di Eropa itu menerjemahkan ke dalam bahasa macam-macam selama berabad-abad, tapi mereka sering memakai penalarannya sendiri yang kadang nggak sesuai dengan naskah bahasa aslinya. Dari antara semua translasi, King James itu salah satu yang terbaik. Tetapi King James pun masih ada banyak lost in translation. Jadi ini bukan saya menyalahkan terjemahannya, tetapi makna yang terkikis akibat terjemahan. Ada banyak sekali kata-kata yang nggak bisa diwakili secara penuh ke dalam bahasa yang lain. Jadi apa sih masalahnya terjemahan ini? Penerjemah itu bertugas menerjemahkan Alkitab dan mereka itu berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baiknya translasi tetap translasi dan selalu akan ada lost in translation. Dan marilah saya ajak Anda untuk sedikit mengecap apa sih makna dalam bahasa aslinya. Saya tahu memahami Alkitab dalam bahasa asli Ibrani atau Yunani itu bukan syarat keselamatan. Tapi bagi orang yang cinta akan Alkitab, tentu saja akan ingin memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam. Apa sih artinya ini? Apa sih artinya ini? Dan juga mempelajari antropologi budayanya itu akan sangat mempengaruhi. Misalnya tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan, biarlah orang mati, menguburkan orang mati. Judes banget nih Tuhan Yesus gitu kan. Masa orang lagi izin untuk menguburkan bapaknya kok nggak boleh? Nah itu pasti ada latar belakang antropologi budayanya yang nggak akan dimengerti oleh orang barat maupun orang kita di Indonesia ini. Jadi ada banyak lost in translation dan juga kaitannya dengan antropologi budaya setempat di mana Tuhan Yesus itu pernah tinggal di Israel. Saya kasih satu contoh. Ada satu terjemahan yang paling tua, barangkali terjemahan yang pertama kali. Dia adalah Septuaginta, itu sudah muncul sejak abad ketiga sebelum Masehi. Jadi sebelum zamannya Yesus itu ada translasi yang pertama untuk Tanakh Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan ini nanti dipakai oleh murid-murid Yesus untuk menginjil bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi di dalam Septuaginta sendiri itu ada lost in translation. Jadi lost in translation itu terjadi sejak mulanya, ya, termasuk di Septuaginta ada lost in translation. Padahal Septuaginta ini dibawa-bawa oleh murid-murid Kristus untuk menginjil ke orang-orang asing, orang-orang yang bukan orang Ibrani. Jadi ceritanya Septuaginta ini ketika Alexander Agung itu menguasai negara-negara pada usianya yang baru 33 tahun, luar biasa sekali, terus dia kemudian meninggal, mati muda.
Ketika dia mati, kemudian negara-negara jajahannya itu dikuasai oleh para jenderal-jenderalnya. Nah, yang di Timur Tengah ini ada dinasti Ptolemeus, dan dia yang menjadi raja, Raja Ptolemeus di sini. Di abad ketiga sebelum Masehi, Alexander Agung memberikan satu jalan kepada orang-orang antar bangsa-bangsa yang dimana bahasa Yunani itu menjadi lingua franca, menjadi bahasa bangsa-bangsa. Disinilah ketika bahasa Yunani menjadi lingua franca, kemudian Raja Ptolemeus itu meminta para rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan tanah Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, di sini ceritanya ada 70 rabi Yahudi menerjemahkan tanah Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan di sini mula pertama ada lost in translation. Nah, jadi Septuaginta, kitab Kejadian, bahasa Ibraninya itu Bereshit, kemudian dikasih nama Genesis, kelahiran. Jadi awal mula dari segala sesuatu. Dan ini Septuaginta ini nggak usah saya baca semuanya ya, karena kita terbatas waktunya. Jadi saya soroti yang Torah aja dulu. Kitab Kejadian itu adalah terjemahan dari Genesis. Dalam kitab bahasa Inggris, Genesis juga. Dalam kitabnya orang Yahudi berbahasa Inggris juga pakai Genesis. Kenapa? Karena memang yang menerjemahkan itu para rabi Yahudi. Dalam bahasa Ibraninya, kitab ini dinamakan Bereshit. Kemudian ada Keluaran, itu terjemahan dari Exodus, Imamat, Levitikus, ya dari kata Lewi. Kemudian ada Bilangan dan Ulangan. Yang saya kasih warna merah ini adalah lost in translation. Jadi kitab yang bernama Bilangan, Numbers, itu lost in translation. Juga Deuteronomy ini adalah lost in translation. Menariknya, Ulangan ini justru bukan lost in translation. Jadi Deuteronomy itu lost in translation. Kitab Ulangan itu justru tidak lost in translation. Nah, ini menarik kan? Justru Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan lebih bagus daripada yang bahasa Inggris itu pakai. Nah, sekarang kita belajar mengenai kitab pertamanya. Kitab pertama dinamakan Bereshit karena itu adalah nomina pertama dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya ini Bereshit. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Nah, kemudian dalam bahasa Ibrani nama kitab pertama ini Bereshit karena ini adalah nomina pertama. Oleh Rabi Yahudi ketika menerjemahkan ini ke Septuaginta, dikasih nama dengan Genesis. Genesis ya, bahasa Yunani. Kenapa kok dikasih nama Genesis? Karena ini memang kitab yang menulis awal mula dari segala sesuatu. Genealogi dari segala sesuatu itu ada di kitab Kejadian. Genealogi manusia, genealogi bahasa, genealogi pakaian, genealogi bangsa-bangsa, genealogi hukum, dan genealogi apapun itu semua ada di kitab Kejadian. Anda bisa cari buku filsafat manapun atau cari kitab suci manapun, nggak ada satu kitab pun yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Jadi ini betul-betul kitab kelahiran. Makanya secara tema keseluruhan kitab ini dinamakan Genesis, Kejadian. Dari temanya itu dikasih nama Genesis. Nggak masalah ya. Walaupun orang Ibrani itu menyebutnya Bereshit dengan mengambil nomina pertama dari ayat ini. Dan kemudian kitab yang kedua, Keluaran, Exodus. Nah, Keluaran ini terjemahan dari Exodus di sini, Exodus. Nama dalam bahasa Ibraninya itu Shemot. Shemot itu artinya nama-nama. Kenapa kok Shemot? Karena ini adalah nomina pertama dalam ayat yang pertama, maka dikasih nama Shemot. Tapi Rabi Yahudi waktu itu menerjemahkannya dengan tema seluruh kitab. Temanya apa sih? Temanya adalah Keluaran, Exodus dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Tema ya. Jadi ini so far oke. Walaupun namanya beda, tapi temanya betul. Bagaimana dengan Imamat? Ini juga betul ya. Vayikra adalah verba pertama di ayat yang pertama, maka
Dalam bahasa Ibrani namanya Vayikra. Dan oleh Rabi Yahudi menerjemahkan nama ini menjadi Leviticus. Kenapa kok Leviticus? Ini bicara tentang Lewi, imamat orang Lewi, jadi Levi. It's okay. Walaupun namanya beda, tapi temanya betul. Nah, sekarang yang bermasalah. Kitab Bilangan. Dalam bahasa Ibrani ada nomina pertama, Bilangan 1 ayat 1 itu Bemidbar. Makanya namanya kitab Bilangan itu Bemidbar. Nah, oleh Rabi Yahudi waktu itu menerjemahkannya dengan numbers. Arithmoi. Arithmoi itu artinya numbers atau bilangan. Tapi ini nggak cocok. Karena kata bilangan dan kata hitung itu justru nggak pernah ada di kitab Bilangan. Wow. Memang kitab Bilangan itu menulis angka-angka jumlah-jumlah orang Israel yang sedang ada di padang gurun. Nama-namanya ditulis, jumlahnya ditulis, tapi kata jumlahkan atau kata hitung itu nggak pernah ada di kitab Bilangan ini. Wow. Nah, masalahnya kenapa? Di kitab Bilangan nggak ada kata bilangan, di kitab Bilangan nggak ada kata hitung. Tapi kitab keempat ini dinamakan kitab Numbers, Arithmoi, bilangan. Ini adalah lost in translation sebenarnya. Saya tidak mengatakan ini salah, tapi ini lost in translation. Ya. Jadi saya harus memberikan kepada Anda semua, kalau Anda membaca Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang terbaik, ya, salah satu yang terbaik itu King James dan NIV. Atau ESV, itu juga termasuk yang terbaik. Semuanya bagus. Tapi Anda harus ingat bahwa semua terjemahan Alkitab itu adalah tafsir. Tafsir terpendek. Jadi kalau ada buku tafsir itu panjang-panjang, tapi terjemahan adalah tafsir terpendek. Mengapa tafsir? Karena persepsi saya mempengaruhi ketika saya menerjemahkan kata asli ini ke dalam bahasa lainnya. Nah, ya seperti yang sedang dibahas oleh Pak Erastus hari ini, Logos, Yohanes 1 ayat 1, itu terjemahannya itu kan bisa diartikan beda-beda. Kenapa? Karena si penerjemah memiliki persepsi yang berbeda-beda. Terjemahan adalah tafsir yang terpendek. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kitab Bilangan. Kitab Bilangan terdiri dari narasi, undang-undang, catatan, arsip. Kitab Bilangan itu dimulai dari sensus. Kenapa kok dinamain Bilangan? Karena kitab Bilangan ini bicara mengenai sensus. Kalau bicara mengenai sensus, tentu numbers dong. Betul nggak? Betul. Makanya dikasih nama Arithmoi, karena bicara tentang sensus. Jadi ini ada banyak tema-tema yang menonjol di kitab ini bicara tentang angka-angka sensus. Tapi menariknya di kitab Bilangan nggak ada kata hitung. Verba hitung nggak pernah ada. Jadi inilah yang menjadikan kenapa kok dikasih nama numbers. Allah memberitahu Musa di padang gurun di Sinai kebilangan suatu umur bagi orang-orang yang mampu mengangkat senjata yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi di situ Musa disuruh nyensus orang-orang Israel. Kira-kira ada 600.000 laki-laki. Nah itu disuruh disensus. Jadi 600.000 laki-laki ini adalah hasil dari sensus laki-laki yang bisa ngangkat senjata. Jadi kalau Musa bawa 600.000 laki-laki yang bisa ngangkat senjata, Anda bisa hitung. Katakanlah dia menikah, istrinya 1, terus anaknya, jadi Anda kalikan 3. Berarti ada 1,8 juta. Itu suami istri dengan 1 anak. Bagaimana dengan orang tuanya? Jadi kira-kira Musa membawa 2 juta lebih orang di padang gurun. Bagaimana kita tahu? Ya dari kitab Bilangan ini yang dimana Musa nanti menemukan totalnya itu 603.560. Bilangan 1 ayat 1 sampai ayat 49. Nah, jadi nggak salah sih. Septuaginta itu ngasih nama Arithmoi, numbers. Sensus hari ini saya baru buka yang terakhir itu Juli 2023.
sensus hari ini jumlah penduduk dunia itu 8 miliar lebih. Ya, wow. Yang membuat saya kaget nih ya. Sebelumnya itu kan China yang paling tinggi. Sekarang India yang tertinggi. Kenapa kok China bisa kalah dengan India? Karena China itu sudah terbiasa punya satu anak. Sedangkan yang di India itu beranak terus. Makanya kesalip deh. Ya, jadi yang tertinggi sekarang India. Jadi kalau kita lihat sensus di sini bicara tentang apa? Numbers. Betul. Jadi nggak salah sih dikasih nama kitabnya itu aritmoi atau numbers. Jadi di sini bilangan tidak menyebut bilangan. Bilangan diberi nama Bamidbar, Bamidbar di padang gurun. Dan menariknya ketika Tuhan itu nyuruh Musa itu menghitung, Tuhan itu nggak ngomong secara harfiah. Musa tolong hitung orang-orang Israel. Tapi Tuhan pakai kata yang sangat indah. Wow, ya, hanya bisa Anda baca di dalam bahasa asli Ibrani. Tuhan kalau nyuruh Musa itu menghitung orang Israel jumlahnya berapa, Tuhan nyuruh Musanya itu begini. Seu et rosh. Nah, seu et rosh ini artinya angkatlah kepala. Ya. Nah, jadi di sini kenapa Tuhan itu nggak nyebut hitung tuh. Orang-orang Israel kasih tahu angkanya ke aku. Tuhan nggak pakai kata hitung, tapi Tuhan pakai angkat kepala. Kira-kira kenapa? Secara psikologi, secara filsafat, Tuhan nggak pakai kata hitunglah atau count. Nggak pernah pakai kata count atau hitung, tapi Tuhan ngomong angkat kepala. Wah. Nah, sebab Israel adalah orang yang menang ketika melawan Tuhan sendiri. Nah, jadi ini kita harus ingat di belakang ya. Pada saat bapak leluhurnya orang Israel itu sedang bergulat dengan manusia ilahi, nah si Yakub ini tahu bahwa musuhnya ini bukan sembarangan. Ya, ini bisa-bisa suatu teofani, Allah yang menampakkan diri dalam wujud yang bisa dilihat oleh muka ya, mungkin teofani. Maka kemudian ketika dia bergulat, dia tahu dia kalah, tapi dia ngotot terus, nggak bisa dia megangin kaki si manusia ilahi ini, dan kemudian dia minta berkat, kamu harus berkati aku, kamu harus berkati aku. Nah kemudian si manusia ilahi ini mengatakan, kamu adalah orang yang gigih, maka namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel. Kenapa kok dinamakan Israel? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, dikatakan begitu. Jadi karena Yakubnya itu ngotot. Sekarang kita menggali nama Israel ini. Israel Ish, nah di sini Yod ini adalah orang laki-laki, dia laki-laki, he ya. Di sini ada Sar itu prince. Kemudian El itu Elohim. Jadi dia adalah Prince of Elohim. Jadi Israel itu artinya pangerannya Allah. Nah, Sar ini kan untuk nomina laki-laki. Kalau ini dijadikan nomina perempuan itu Sarah. Kenapa Sarah? Nah, Sarah itu kan artinya princess. Karena Israel adalah keturunan dari Ishak yang lahir dari Sarah. Princess. Nah, jadi Israel di sini the Prince of God. Kalau dia adalah anak dari Tuhan sendiri, maka dia sama mulianya. Maka di mata Tuhan, orang Israel itu not about numbers. Karena mereka adalah Prince of God. Ketika di hadapan Fir'aun, Tuhan mengatakan kepada Musa, engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Dia adalah pangeranku, pangeranku yang sulung. Jadi keberadaan umat Tuhan Israel ini sungguh mulia, sehingga Tuhan tidak melihat Israel just a number, tapi dia anakku sendiri. You are not a number in my eye. Kamu bukan cuma number di mataku. Nah, jadi untuk sensus bangsa, Tuhan memakai
suatu istilah yang nggak ada di bahasa apapun, tapi Seu et Rosh. Jadi the book of Numbers is not about numbers. Karena ketika Tuhan nyuruh Musa menghitung, bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan harfiah itu, kalian angkatlah kepala. Angkat kepalamu, aku hitung, tapi kata hitung sendiri tidak pernah ada. Kenapa? Jadi ini sebab Israel adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan itu bahasa Ibraninya itu Am Segulah. Dan Am Segulah, bangsa pilihan ini sungguh penting. Maka setiap jiwa dari Israel itu penting di mata Allah, dan jumlah mereka tidak sekedar angka, tidak sekedar numbers. Wow, dari sini kita sudah belajar filsafat Ibrani kan? Jadi ketika Tuhan melihat umatnya, kamu bukan jumlah, kamu bukan numbers yang matematis. Sebab manusia memiliki roh yang dimuliakan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Tuhan menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya Allah sendiri. Maka dalam sensus manusia pilihan Allah, istilah Alkitabiah untuk menghitungnya adalah Seu et Rosh, angkat kepala, yang secara idiom itu artinya menghitung jumlah umat Israel. Dan Daud itu menuliskan nyanyian yang indah bahwa kepala yang terangkat adalah orang-orang yang menang. Mazmur 27 ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku. Jadi kalau Daud mengatakan tegaklah kepalaku, aku orang yang dalam hitungan di hadapan Tuhan, yang sebenarnya bukan numbers ya, orang yang penting, mengatasi musuhku di sekelilingku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban-korban, dan sorak-sorai aku menyanyi dan mau bermazmur bagi Tuhan. Jadi kepala yang terangkat adalah orang-orang yang menang. The book of Numbers is not about numbers. Jadi inilah kenapa saya katakan bahwa arithmoi di sini adalah istilah yang lost in translation. Bukan terjemahan yang salah, tapi lost in translation. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jiwa manusia itu bukan the matter of numbers, tapi lebih kepada keberadaan manusia itu sendiri. Nah, Rabbi Jonathan Sacks, ini Rabbi yang sangat luar biasa sekali, ya, Rabbi Jonathan Sacks, berpendapat tentang penamaan kitab Numbers sebagai kitab keempat ini sebenarnya kurang tepat. Ada beberapa kata hitung dalam bahasa Ibrani, misalnya lispor, limnot, livkot, lakshov. Tapi semua kata-kata ini, ya, semua kata-kata ini nggak ada dipakai di kitab bilangan, nggak ada to count, menghitung, itu nggak ada. Jadi di sini sekali lagi kita dapat melihat bahwa manusia di hadapan Tuhan, umat yang dikasihinya, is not the matter of numbers, tapi jiwa mereka sungguh berharga sehingga Tuhan itu nggak tega untuk melihat itu sebagai angka-angka saja. Jadi Anda lihat di sini, Bilangan 1 ayat 2. Di sini ada terjemahan hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada di setiap suku mereka, dan catatlah semua laki-laki di Israel. King James itu juga menerjemahkan itu take ye the sum, jumlah. Tapi bahasa asli Ibraninya di sini Seu et Rosh, kalian angkatlah et Rosh, kepalanya. Aku mau mengangkat kepala mereka. Jadi ini idiom. Tuhan nggak tega untuk mengatakan umatnya itu sebagai number saja. Tapi mereka adalah orang-orang penting di mata Tuhan. Jadi Seu et Rosh, tujuan dari sebuah sensus dicatat di dalam Alkitab ini bukan sekedar menghitung, tetapi terlebih untuk menegaskan nilai setiap individu dalam totalitas hukum Allah, di dalam komunitas masyarakat yang kudus yang sedang dibangun oleh Allah untuk menjadikan mereka sebagai bangsa yang nantinya Sang Mesias itu lahir.
biasanya sensus penduduk itu memang hubungannya cuman angka saja. It's just about numbers, ya. Apakah di Alkitab itu ada sensus yang cuman ngitung numbers? Ada banget, ya. Jadi di dalam Alkitab ada sensus yang dalam artian angka statistik saja. Kalau sensus di dalam Bilangan 1 ayat 2 itu jumlah atau angka itu diperhitungkan sangat berharga di mata Tuhan, karena Tuhan nggak pakai kata hitung, tetapi ada juga sensus di Alkitab yang sekedar angka. Kapan ini peristiwanya? Ketika Daud sudah tua, ya, udah selesai semuanya deh. Kayaknya nggak ada yang lebih top daripada Raja Daud. Sehingga Raja Daud masuk ke dalam suatu titik yang dimana nggak ada lagi yang berkuasa-kuasanya melebihi dia. Nah, biasanya kalau udah begini, orang jadi takabur. Ada sensus dalam artian angka statistik saja. Karena Daud sudah mulai takabur, maka di 2 Samuel 24 ayat 1, di sini Tuhan melihat, Daud, kamu sudah mulai sombong ya, gitu kan. Semua cinta kamu ya, semua muji-muji kamu. Wow, kamu berhasil, kamu hebat banget. Nah, mungkin juga ya ini penyakit semua orang. Mungkin juga yang sedang terjadi di Indonesia ini. Penyakit semua orang. Udah di puncaknya terus kemudian jadi takabur deh. Nah, kemudian bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, maka ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, kamu sombong kan? Coba deh hitung. Ketika di sini Tuhan menyuruh menghitung, itu benar-benar pakai kata hitung, meneh, jumlahkanlah. Kamu sombong kan? Hebat banget kan? Kamu kan hebat banget tuh. Nah, sekarang hitung deh. Rakyatmu ada berapa? Kata Tuhan begitu. Nah, dihitung dengan kepongahannya, dihitung deh pakai angka statistik. Nah, jadi inilah yang terjadi di masa kekuasaan Daud, di mana Daud itu kagum dan bangga diri atas prestasi-prestasinya. Dan oleh karena itu Tuhan memutuskan bahwa inilah saatnya bahwa Daud harus dibawa untuk bersujud di hadapannya kembali dan menggantungkan harapannya kepada belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan membiarkan Daud menghitung rakyatnya untuk melihat seberapa besar. Wow. Orang-orang yang membantu Daud, ya, pahlawan-pahlawannya ada berapa, jenderalnya ada berapa, tentaranya ada berapa, kudanya ada berapa. Wow, dihitung semua apa yang terjadi. Di sini, segera setelah jumlah rakyatnya itu dihitung, yang benar-benar pakai kata meneh, hitunglah, Tuhan pakai kata meneh. Di sini Tuhan nggak pakai kata seu et rosh. Hitung aja deh. Nah, kamu kan pengen kelihatan bahwa kamu berhasil banget kan? Maka hitunglah mereka. Nah, setelah diketahui jumlahnya, Tuhan kemudian menghukum mereka dengan bencana penyakit sampar dan memusnahkan sejumlah besar rakyat Israel, sekitar 70.000 menurut 2 Samuel 24 ayat 15, dan bersama dengan itu angka statistik yang sedang dihitung pada zaman kekuasaan Daud itu menjadi berantakan. Ya. Jadi di sini Daud memandang rakyatnya itu just a number. Kamu nggak ada yang lebih mulia daripadaku, tapi Tuhan memandang semuanya mulia ketika di padang gurun. Ini bedanya. Jadi ini meskipun pahit, Tuhan sedang menegur Daud dengan keras. Kita melihat suatu proses yang baik, yang dimana Israel dihukum oleh karena kesalahan-kesalahan mereka. Daud kemudian juga menyesal atas dosanya. Akhirnya terjadi pertobatan nasional dan kemudian Bait Allah didirikan. Nah, ketika Bait Allah itu hendak didirikan, Tuhan nggak berkenan Daud yang bangun, tapi Tuhan menyuruh anaknya yaitu Salomo yang bangun. Jadi di sinilah bedanya. Bangsa sebagai umat yang sungguh berharga di mata Tuhan dengan mengucapkan seu et rosh, tidak dalam angka hitungan, dengan bedanya yang terjadi di 2 Samuel sebagai meneh. Wow. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali lost in translation.
Tapi apakah lost in translation itu membuat kita jadi salah mengenal Tuhan? Enggak juga, ya. Jadi sore ini saya ingin mengajak Anda semua bahwa sebenarnya kalau kita membaca ayat di dalam bahasa asli Ibrani, walaupun mempelajari ayat di dalam bahasa Ibrani itu bukan syarat keselamatan, tetapi kalau Anda punya waktu, Anda akan banyak wow, 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 wow-nya akan banyak sekali. Dan Anda akan bisa menggali lebih dalam lagi. Jadi inilah termasuk yang nanti diucapkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Amsegula. Jadi gelar yang diberikan kepada orang Israel Amsegula sekarang itu diberikan kepada gereja. Ya. Jadi kalau Anda membaca 2 Petrus 2 ayat 9 di dalam bahasa Ibrani, Anda akan menemukan kata Amsegula. Kalau gereja itu adalah Amsegula, maka kita not just number di mata Tuhan. Dan ketika Tuhan itu meminta nanti putranya itu, coba hitung anak-anakku semuanya, pastilah Tuhan akan mengatakan, Seu et rosh. Dan nanti di langit baru dan bumi yang baru kita akan serentak bicara, Hineni, ini aku Tuhan. Jadi ingat nanti ada satu masa Tuhan akan menyuruh putranya dengan mengatakan Seu et rosh. Kita semua akan teriak, Hineni, ini aku Tuhan. Jadi itu adalah kasus yang pertama, lost in translation dalam Septuaginta yang sudah ada abad ketiga sebelum Masehi. Kalau mau cari lost in translation dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, pasti lebih banyak. Ya kan? Ini yang nerjemahin itu adalah orang Yahudi sendiri, para rabi sendiri bisa lost in translation. Termasuk, nah ini ya, ulangan di sini. Deuteronomi atau Deuteronomion. Deftero itu artinya kedua, terus kemudian ada kata nomos itu hukum. Jadi ini secara harfiah Deuteronomion itu artinya second law. Kalau ini adalah second law, emangnya ada hukum yang terpisah? Bukankah? Kejadian sampai ulangan ini semuanya adalah Torah satu kesatuan. Kalau kitab kelima dikasih nama second law, Deuteronomion, berarti ini nggak benar dong. Nah, jadi ini juga ada lost in translation sejak zaman dahulu. Jadi ulangan dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Devarim. Kitab Devarim. Kenapa Devarim? Karena ini adalah nomina pertama dalam ulangan 1 ayat 1. Maka nama kitab ini Devarim. Diterjemahkan ke Septuaginta menjadi Deuteronomion. Second law. Is it really second law? Apakah ini hukum yang berbeda dengan 4 kitab lainnya? Padahal kan enggak. Apa yang Anda baca di kitab ulangan itu pasti akan ada bertebaran di antara kitab kejadian sampai kitab bilangan. Makanya namanya ulangan. Wow, ini bahasa Indonesia, ini out of the box. Menerjemahkan kitab kelima di Torah ini, dia nggak ngikutin bahasa Inggris, dia nggak ngikutin Septuaginta, tapi dia bikin nama sendiri, ulangan. Wow. Jadi ini saya suka orang yang out of the box. Jadi penerjemah dalam bahasa Indonesia ini out of the box banget. Berani nggak out of the box hari ini? Nah, waktu itu tentu saja orang tanya, kok bisa? Ini kan Deuteronomi, Deuteronomion yang artinya second law. Tapi sebenarnya ini kan nggak second law. Karena kitab pertama, kitab kedua, kitab keempat, kitab kelima itu adalah satu kesatuan. Nggak mungkin ini hukumnya itu terpisah. Second law. No. Nggak akan begitu. Ini pasti lost in translation. Nah, kita tadi sudah belajar bahwa terjemahan adalah tafsir terpendek. Dan tafsir Septuaginta untuk kitab ulangan ini kurang tepat. Ya. Jadi ulangan 17 ayat 18 dikasih nama Deuteronomi atau Deuteronomi. Ya. Ini
diambil dari Ulangan 17 ayat 18. Kalau Anda membaca Ulangan pasal 17 itu adalah hukum untuk nanti kalau orang Israel itu punya raja. Jadi sebelum Israel itu punya raja, Musa itu sudah memberikan hukumnya dulu. Nanti kalau kamu punya raja, itu mesti begini ya. Nah, jadi Ulangan 17 ayat 8 itu nulis begini. Apabila ia duduk, ianya ini siapa? Ia raja. Nanti raja yang akan duduk di atas tahta kerajaan apa? Kerajaan Israel. Maka haruslah ia menyuruh menulis baginya. Nah ini lost in translation. Ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini. Et mishne hatorah hazot. Bahasa Ibraninya itu et mishne hatorah hazot. Pada pengulangan atau salinan Torah ini. Nah, jadi di sini penerjemah bahasa Indonesia tahu bahwa yang dimaksud Deuteronomi itu ngambil dari Ulangan 17 ayat 18 yang penerjemahan et misne hatorah hazot ini diterjemahkan secara salah di dalam Septuaginta, ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, sekarang ini ada terjemahan lost in translation juga, ya. Ia menyuruh menulis baginya. Kok begitu sih? Kenapa kok ini diterjemahkan ia menyuruh menulis baginya? Padahal di sini vekatavlo dan dia akan menulis. Di sini tuh dan dia akan menulis. Kalau ia menyuruh orang lain ini harus ditulis di dalam grammarnya itu pakai binyan hifil, tapi ini bukan binyan hifil. Jadi di sini Musa itu menyuruh setiap raja Israel tuh harus menyalin Torah bagi dirinya sendiri. Nah, menyalin Torah adalah pekerjaan para imam. Yang artinya di sini raja Israel itu sekaligus punya jabatan sebagai imam Israel. Jadi raja-raja Israel adalah golongan imam Israel yang di luar imam-imam Lewi. Makanya dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi raja Israel menjadi imam oleh karena imam menurut peraturan Melkisedek. Nah, siapa Melkisedek ya? Jadi di sini raja Israel harus menyalin baginya sendiri kitab Torah yang artinya menetapkan dia sebagai imam juga. Sekarang Melkisedek. Nah, Melkisedek adalah imam yang memberkati nenek moyangnya orang Israel. Ada satu sosok yang memberkati nenek moyangnya orang Israel, dia siapa? Abraham. Yang artinya imam ini tentu saja lebih tinggi daripada siapa? Daripada nenek moyangnya orang Israel. Artinya Melkisedek karena dia yang memberkati Abraham, maka Melkisedek kedudukannya lebih tinggi. Nah, Melkisedek bukan orang Lewi, tapi dia menjadi imam, ya. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Wow. Dan dia kemudian memberkati Abraham. Dia memberkati Abraham dan Abraham membayar 1/10. Golongan Lewi, imam kan menerima persepuluhan dari orang Israel. Nah, tapi ini sebelum bangsa Israel itu terbentuk, nenek moyangnya Israel itu memberikan persepuluhan kepada imam Allah yang maha tinggi. Jadi di sini jelas Melkisedek seorang imam, raja seorang imam. Maka kalau raja Israel disuruh menulis atau menyalin Torah, maka dia juga menjadi imam oleh peraturan Melkisedek. Anda pasti pernah dengar ini kan? Tapi no idea. Nah, sekarang kita tahu. Mazmur 110 ayat 4. Mazmur 110 adalah mazmur mesianik yang menetapkan bahwa sang Raja Mesias ini adalah seorang imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi al-divrati Melkisedek. Ya, ata kohen leolam al-divrati Melkisedek.
Ada yang mengatakan bahwa Melkisedek itu teofani dari Allah. Ada yang mengatakan Melkisedek itu adalah Kristofani. Jadi penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Enggak apa-apa, namanya juga tafsir. Silahkan ya. Semua punya argumentasinya masing-masing. Jadi bolehlah. Tapi yang pasti entah itu Melkisedek itu teofani, entah Melkisedek itu Sem, anak dari Nuh, entah Melkisedek itu Kristofani. Yang pasti Melkisedek ini kedudukannya lebih tinggi dari Bapak Abraham sendiri. Dan Melkisedek itu juga di dalam galian dari naskah Qumran itu juga dianggap sebagai hakim zaman kuno dahulu. Di dalam 2 Samuel ayat 8-18 itu juga mengukuhkan bahwa anak-anak Daud, jadi dinasti Daud, jadi ini pangeran-pangerannya Daud yang akan menggantikannya nanti, itu menjadi imam. Jadi anak Daud adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Imam yang di luar dari garisnya Lewi. Sekarang si raja ini disuruh menyalin et misne hatora hazot. Ya. Misne ini mengulang, kamu harus mengulang. Makanya oleh bahasa Indonesia penerjemahnya dikasih nama ulangan. Walaupun bahasa Inggrisnya nulis Deuteronomy atau bahasa Yunaninya nulis Deuteronomion, ya, Deuteronomion di sini, ya. Tapi ini Deuteronomion ini menjadi hukum kedua. Salah. Ini adalah salinan. Jadi ini adalah lost in translation. Ya. Wow. Jadi lost in translation itu sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Tapi nggak masalah, yang penting pesan Allah itu tersampaikan. Jadi yang dimaksud et misne hatora hazot, kamu harus membuat salinan, mengulang kopi dari hukum ini. Siapa yang disuruh? Raja Israel. Jadi di sini sungguh menarik sekali bahwa dalam bahasa Indonesia nama kitab kelima bukan Deuteronomi, bukan second law, bukan hukum kedua, dan ini adalah keberanian penerjemah LAI menggugat terjemahan Septuaginta, ya. Saya tidak sedang mengecam ya, tapi ini kita sedang mempelajari lost in translation. Itulah sebabnya dalam Matius 1 ayat 1 harus dituliskan kingship dari Yeshua HaMashiach. Ya, kenapa harus menyebut bahwa Yesus Kristus itu anak Daud, anak Abraham? Karena kalau Yesus adalah anak Daud, maka Yesus adalah keturunan dari Raja Daud yang akan memerintah, yang dimana kalau Anda membaca dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan ini tidak akan berlalu dari garisnya Yehuda. Nah, jadi inilah kingship, yang dimana kingshipnya anak-anak Daud itu mendapatkan privilege, yaitu sebagai hakim. Itulah sebabnya dalam Ibrani 6 ayat 20, Yesus Sang Mesias, keturunan dari Daud, ya, suku Yehuda, tapi dia memegang peranan sebagai imam besar agung. Dari mana? Dari peraturan Melkisedek, Mazmur 110 ayat 4. Ya. Jadi di sini kalau Anda membaca Ulangan pasal 17 ini adalah hukum untuk Raja Israel, yang dimana Israel sebelum memiliki raja, Musa sudah memberikan hukumnya untuk nanti kalau kamu punya raja. Nah, apabila ia duduk di tahta kerajaan, maka ia harus menulis sendiri. Jadi bukan ia menyuruh menulis. Nah, kenapa? Sekarang saya tanya, kira-kira kenapa ini kok diterjemahkan ia menyuruh menulis baginya? Karena di sini penerjemahnya itu pikir, loh ini kan raja. Raja kok disuruh nyalin? Yang nyalin kan imam. Nah, jadi makanya ini adalah tafsir terpendek yang dimana tafsirnya salah. Si penerjemah ini, loh raja kok disuruh menulis? Yang disuruh nulis, yang menyalin itu kan para imam. Tapi kenapa ini kok disuruh menulis? Berarti dikasih tambahan ia menyuruh menulis baginya. Padahal ini adalah salah. Yang pasti karena raja adalah juga memegang tampuk menjadi seorang imam, maka dia harus
menyalin baginya sendiri kitab Torah. Kalau nanti Anda membaca sejarahnya orang Israel, kenapa Samuel pernah marah sekali dengan Saul ketika Saul mempersembahkan korban. Lah Saul kan raja Israel. Kenapa ketika dia mempersembahkan korban kok Samuelnya marah-marah? Artinya Saul di situ tidak mengerjakan apa yang digariskan untuk imam, apa? Menyalin Torah. Karena dia tidak pernah menyalin Torah, maka Samuel mengatakan kamu nggak layak untuk mempersembahkan korban. Tetapi bagi raja yang sudah melakukan tugasnya untuk menyalin Torah, mengulang Torah, maka dia layak menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi inilah kenapa LAI tidak menampakkan hukum kedua Deuteronomi seperti King James atau NAV. Sebenarnya secara konteks kata et mishneh hatorah hazot artinya adalah pengulangan. Memang dalam konteks tertentu mishneh itu bisa artinya kedua. Maksudnya yang kedua itu apa? Mengulang. Jadi ada yang pertama itu yang asli, kedua ini pengulangannya, maka dikatakan mishneh yang artinya copy. Jadi di sini sebenarnya mengcopy itu bukan second law tetapi mengulang yang merupakan tugas dari para imam. Jadi biasanya kan kita itu kalau orang Indonesia itu kan biasanya inferior banget kalau sama bahasa Inggris kan, ya kan? Nah, kita pikirnya kalau King James NIV gitu kan, pastilah lebih bagus terjemahnya. Enggak. Orang-orang LAI ya yang zaman dahulu itu mereka juga belajar tentang bahasa asli Ibrani sehingga mereka tidak terikat dengan terjemahan yang sudah ada. Justru penerjemah LAI ini melihat ada yang lost in translation. Itu bukan Deuteronomy, itu bukan second law, tetapi itu pengulangan. Maka mereka menamakan kitab ini menjadi kitab ulangan karena memang ulang-ulang. Apa yang pernah ditulis di kitab Keluaran ditulis lagi di kitab ulangan. Apa yang pernah ditulis di kitab Imamat ditulis lagi di kitab ulangan. Apa yang pernah ditulis di kitab Bilangan ditulis lagi. Anda nanti bisa pelajari bahwa apapun yang ditulis di dalam kitab ulangan itu pernah ditulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka nggak salah kalau namanya itu memang ulangan. Ya, kalau kita hendak menggali lebih banyak tentang Alkitab, Anda nggak boleh cuma baca bahasa Inggrisnya. Ada banyak ya pendeta-pendeta itu ngomong, wah ini terjemahnya salah. Bahasa Inggrisnya nulis begini, tapi bahasa Indonesia nulis begini. Nggak boleh ya. Kecuali dia memang betul-betul membaca naskah bahasa aslinya. Kalau cuman membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dua-duanya pangkatnya sama. Pangkatnya terjemahan. Jadi kalau mau tepat, harus membaca naskah dalam bahasa asli Ibrani. Jadi poin penting di dalam kitab ulangan ini adalah Shema, ya, ulangan 6 ayat 4. Ini menarik sekali. Di sepanjang perjanjian lama maupun perjanjian baru sebenarnya, ya, walaupun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, sebenarnya mindsetnya itu tetap orang Yahudi. Di dalam Alkitab perjanjian lama itu nggak ada satupun kata taat, nggak ada. Kalau ada kata taat, obey, itu hanya ada di Alkitab terjemahan. Kata dalam bahasa asli taat, obey, itu nggak ada. Yang ada itu dengar. Nah, kata dengar itu bahasa Ibrani-nya shema. Tapi kata shema dalam bahasa Ibrani itu mencakup apa? Mencakup respon dan responsibility. Ketika engkau mendengar, kemudian engkau meresponi, dan ketika engkau meresponi dan engkau bertanggung jawab, maka itulah ketaatan. Jadi kenapa kok Tuhan itu nggak mau pakai kata taat? Sebenarnya ada kata taat dalam bahasa Ibrani itu letzayet, ada. Tapi kata letzayet nggak pernah dipakai di Alkitab perjanjian manapun, di ayat manapun nggak pernah dipakai. Tuhan cuma pakai kata shema. Kira-kira kenapa? Tuhan nggak mau pakai kata taat, tapi Tuhan maunya itu pakai kata dengar. Jadi seperti suami istri. Suami istri, ucapan suami kepada istri, kalau suami bicara, istrinya itu diharapkan untuk mendengar. Bukan sekedar taat.
Kalau dia mendengar dan meresponi, itu adalah suatu hubungan yang sangat erat. Kalau hanya taat dengan takut gitu kan, itu nggak ada mesra-mesranya sekali, ya kan? Tuhan itu adalah sosok yang sangat mesra. Jadi kalau Tuhan itu bicara, dengerin aku dong. Tuhan gampang kan untuk mengatakan, taati aku. Tapi enggak. Jadi kredonya orang Israel itu, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah dia yang satu-satunya. Dan Tuhan Yesus pun memberikan satu gema di dalam perjanjian baru, yang dimana di dalam Markus 12 ayat 29. Di sini Tuhan Yesus pun menggemakan Shema. Dengerin aku. Dengarkan Tuhan Yesus. Ketika Allah itu bersama-sama dengan umatnya, Allah itu tidak ingin ketaatan yang buta. Tuhan ingin didengar. Kalau Anda membaca kitab sepanjang kitab Kejadian, kalau Anda nanti membaca kisahnya Abraham, kalau kita membaca kisahnya Abraham dalam Alkitab bahasa Indonesia, kita selalu termindset begini. Abraham itu kayaknya dicetak untuk taat deh. Abraham itu dicetak jadi orang baik deh. Abraham itu dicetak untuk menjadi bapak yang baik, suami yang baik, ya. Nggak pernah marahin Sarah, nggak pernah marahin Hagar juga, suami yang baik. Kayaknya dicetak untuk orang baik. Padahal enggak. Ada banyak lost in translation yang dimana ada satu kali Abraham itu pernah sangat lancang kepada Tuhan. Tapi Tuhan nggak marah. Karena apa? Karena Tuhan melihat Shema. Ya. Dia sedang bicara dan kemudian Abraham ini menyanggahnya. Tuhan nggak marah. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Suatu respon yang kemudian responsibility. Nah, kapan-kapan nanti kita akan melihat bagaimana Abraham itu bukan sosok yang taat atau dicetak taat. Never. Ya. Abraham tidak dicetak taat. Tetapi ketaatan Abraham itu terjadi karena proses. Dan Tuhan tidak pernah mengajari Abraham atau umatnya yang lain, siapapun di perjanjian lama, dengan kata taat. Tuhan hanya ingin Shema, dengerin aku. Ketika engkau mendengar, responmu apa? Dan apa tanggung jawabmu ketika aku mengatakan sesuatu? Jadi inilah Ulangan 6 ayat 4, walaupun nggak ada kata taat, tapi di situ terdapat sifat taat dari responsibility-nya. Jadi kalau ada dengar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengar, ingatlah, taatilah, patuhilah, tundukilah. Pahamilah, perhatikanlah, responilah. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Jadi kata Shema ini pun lost in translation ketika hanya diterjemahkan dengan kata dengar. Karena kata dengar di sini menyangkut dengar, respon, dan tanggung jawab. Are you lost in translation? Hebrew will show you the way. Saya udah ngomong berapa lama ini? Kayaknya udah overtime ya. Jadi kita boleh tanya jawab. Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku. Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku pada
Tuhan Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setiamu. Ku akan selalu memujimu, menyembahmu, oh Tuhanku. Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku. Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan Kau penolongku. Puji syukurku bagi-Mu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Ku mau memuji-Mu,